Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Syaira dengan NIM 17076240072 dari Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini saya akan mendemonstrasikan video pembelajaran dengan menggunakan teori belajar behaviorisme, dan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester, yaitu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Adi Irfansyah SPD MPD. Selamat menyaksikan. Teori belajar behaviorisme adalah teori yang memandang bahwa belajar terjadi ketika ada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan juga respons. Behaviorisme menekankan beberapa prinsip utama, diantaranya adanya hubungan stimulus serta respon, penggunaan penguatan atau reinforcement berupa pujian atau reward untuk memperkuat perilaku yang benar, pembelajaran melalui latihan yang berulang, penyampaian materi secara terstruktur dan bertahap, serta fokus pada perubahan perilaku nyata sebagai indikator keberhasilan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Gimana keadaan kalian semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan masih tetap semangat gak nih? Semangat banget. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau nanya dulu, di antara kalian ada nggak yang kepengen punya bisnis gitu suatu hari nanti? Saya. Oke, satu orang aja, siapa yang mau nyebutin bisnis apa yang mau dibuat gitu? Ya. Oke. Aja dulu Pak. Boleh. Mau punya bisnis aksesoris. Oh ya, keren banget. Terutama nah, tapi sebelum punya bisnis tuh kita juga harus tahu dulu, kita nggak hanya membuat produk aja, tapi kita harus tahu dulu kita mau memasarkan produk itu ke siapa, terus juga konsumen tuh supaya produk kita tuh terlihat menarik itu bagi konsumen gitu ya. Maka dari ini kita akan mempelajari STP, di mana STP itu adalah segmenting, targeting, dan juga positioning dari produk yang akan kita buat. Nah, dari sini saya mengambil produk itu matcha. Nah, kenapa saya mengambil produk matcha? Karena matcha itu sekarang lagi hits ya, gitu ya, banyak digemari, dan juga matcha juga sampai sekarang ada Indomie matcha gitu ya, ramen matcha. Jadi kayak matcha itu udah terbenak di dalam pikiran kalian tuh kayak wah, suatu yang hijau gitu. Nah, jadi kita tahu dulu nih STP itu apa. Nah, STP itu adalah segmenting, targeting, dan juga positioning. Nah, segmenting ini adalah membagi pasar ke kelompok-kelompok tertentu. Kalau targeting itu memilih segmen yang paling cocok tuh buat konsumen itu apa. Lalu yang terakhir itu positioning, itu menentukan citra produk kita di benak konsumen itu kayak gimana. Nah, di sini ada segmenting. Nah, segmenting itu ada demografis, geografis, psikografis, dan juga perilaku. Nah, demografis sendiri tuh kayak usia yang mau kita tuju tuh kayak siapa aja gitu loh. Di sini ada pelajar, mahasiswa, atau pekerja kantoran. Lalu geografis. Nah, geografis ini kita mau memasarkan produk kita tuh ke daerah perkotaannya kayak gimana, terus juga cuaca di perkotaan itu kayak gimana gitu. Di sini ada tinggal di daerah perkotaan, dan juga kondisi cuacanya panas kayak di Rawamangun ya gitu. Terus selanjutnya ada psikografis. Nah, psikografis ini itu adalah perilaku, kebiasaan, kayak gaya hidup gitu ya. Itu suka minum kekinian, dan juga suka gaya hidup yang praktis. Dan setelah itu ada perilaku. Nah, perilaku di sini tuh suka membeli minuman manis, dan juga suka coba menu baru. Nah, lalu selanjutnya ada targeting. Nah, targeting di sini adalah mahasiswa gitu ya. Kenapa alasannya? Itu suka minum kekinian, sering nongkrong, dan daya belinya itu cukup. Maksudnya itu kayak uangnya itu cukup buat membeli matcha, dan yang paling penting adalah suka matcha kan. Sekarang saya mau nanya nih, menurut kalian kalau kita mau jualan sesuatu gitu, apakah semua orang tuh dapat membeli produk kita, atau hanya ada kelompok tertentu aja gitu? Hanya ada kelompok tertentu. Semua orang suka. Iya, betul banget. Nah, karena kayak tadi, karena nggak semua orang suka gitu ya. Karena kepribadian orang itu juga berbeda-beda, dan kesukaan orang itu juga berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada positioning. Nah, positioning ini di sini adalah matcha creamy, ukuran jumbo dengan harga terjangkau. Nah, seperti kayak teh mineral gitu, dalam benak kalian tuh teh mineral tuh pasti kayak minuman yang manis gitu ya, air mineral yang manis gitu dari pegunungan. Nah, di sini tuh kita harus membuat konsumen tuh dari
Oke, jadi saya di sini tuh punya kemarin saya lihat di tempat saya itu dia ada perusahaan itu usaha itu seblak Bu, namanya seblak mewek. Kenapa? Nah STP-nya itu segmentingnya itu di dekat daerah danau-danau gitu Bu, danau rumahan Bu. Nah berarti targetingnya itu dia ngetarget orang-orang rumah, orang-orang yang rumah di situ, kemudian orang-orang remaja kita, kemudian orang ibu-ibu yang suka ngerumpi itu suka pada ngumpul di situ Bu. Terus habis itu positioningnya itu dia memiliki nama seblak mewek. Nah seblak mewek itu kan artinya nangis-nangis gitu. Nah kenapa itu? Dia karena makanannya tuh jual yang pedes-pedes gitu Bu. Nah mewek itu bikin nangis gara-gara makanannya pedes gitu sih Bu. Oke, keren banget Indonesia. Nah, ya betul banget yang kata Mesya bilang. Kalau seblak mewek ya pasti dari namanya udah kelihatan itu bikin nangis gitu ya. Sekian dari saya pelajaran hari ini mengenai STP. Semoga kalian dapat menerapkan apabila di kemudian hari kalian ingin membuat bisnis atau produk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.